أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dalam suasana Ramadan yang penuh barokah ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang istighfar. Istighfar. Dalam bahasa Indonesia istighfar itu minta ampun anak-anak. Karena manusia ini selalu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, sehingga kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita wajib selalu minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Istighfar sendiri yang paling pendek bisa kita lafadzkan dengan astaghfirullah. 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 Itu istighfar sudah cukup seperti itu. Kemudian boleh kita lebih panjang lagi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ada yang lebih panjang lagi, misalnya astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya anak-anak, biasa kalau kita berjamaah di musola atau di masjid, setelah sholat, kemudian imam mengajak kita semuanya untuk beristighfar. Kita ikuti, jangan begitu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lari. Ya, kita beristighfar. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu dalam satu harinya tidak kurang dari 70 kali. Bahkan mengatakan beliau tidak kurang dari 100 kali. Itu Nabi Muhammad yang jelas-jelas maksum, yang tidak memiliki dosa saja, beliau tetap masih beristighfar 70 kali anak-anak. Ataupun 100 kali. Apalagi kita yang banyak
melakukan dosa, sehingga kita seharusnya lebih banyak lagi membaca istighfar itu. Oke, kita biasakan anak-anak jadi membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian apa manfaatnya kalau kita membaca istighfar? Ada beberapa manfaat atau hikmah apabila kita banyak membaca istighfar, anak-anak. Yang pertama, tentunya apabila kita banyak membaca istighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau beristighfar itu meskipun dosanya setinggi gunung, sebanyak gunung, bahkan ada yang mengatakan sebanyak buih di lautan. Kalau orang itu banyak membaca istighfar, nanti dosa-dosanya akan terampuni, akan terhapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua, apabila orang itu membaca istighfar karena dosanya sudah diampuni, maka kemudian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan sayang kepada orang yang banyak membaca istighfar. Bayangin anak-anak, kalau yang menyayangi bapak atau ibu saja, orang tua kita kok sayang sama kita, tentunya apa yang kita minta akan dikasih. Kita minta uang jajan, selalu dikasih. Kalau bapak atau ibu kita sayang pada kita, kita minta dibelikan apa, pasti dibelikan. Itu orang tua kita yang sayang sama kita. Tetapi mungkin sebaliknya, apabila orang tua kurang sayangnya kepada kita karena kita sering menyakiti hatinya, tentunya beliau akan memberikan sesuatu kepada kita mungkin agak berat, mungkin agak ditunda, besok-besok baru dikasih. Oke, jadi kalau kita banyak beristighfar, Allah akan sayang kepada kita. Kemudian yang ketiga, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, nanti Allah akan mengabulkan. Tentu saja kalau kita sudah disayang oleh Allah, maka apa saja yang kita cita-citakan, apa yang kita mau, Allah akan memberikan. Begitu enaknya kita anak-anak. Apabila Allah sudah sayang sama kita, apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, Allah akan memberikan kepada kita. Begitu enaknya hidup ini kalau sudah semuanya disayang, kemudian apa yang mau kita kok dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tentunya apabila kita sudah tidak punya dosa, kita sudah disayang sama Allah, yang terakhir kita nanti akan hidup bahagia. Baik bahagia itu kehidupan di dunia ini, kita selalu enak dalam situasi yang apapun, kita jadi orang kurang beruntung misalnya di segi ekonomi, kurang beruntung di dalam segi finansial, tetapi kita bahagia. Apalagi apabila kita diberi banyak rezeki oleh Allah, tentunya kita lebih bahagia lagi. Tetapi sebetulnya bahagia di sini bukan hanya kebahagiaan hidup di dunia saja, tetapi kebahagiaan juga diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Itu adalah apabila kita banyak membaca istighfar. Sekali lagi anak-anak, saya tekankan, Nabi saja yang tidak punya dosa, dia akan beristighfar 70 kali minimal. Apalagi kita yang banyak dosa ini, tentunya kita lebih banyak lagi membaca istighfar. Yang paling pendek astaghfirullahaladzim, kemudian yang lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selalu kita baca minimal setelah kita melaksanakan sholat fardu, kita baca itu sebanyak-banyaknya supaya nanti di ujung tadi kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Tentunya kalau hidup bahagia di akhirat, kita nanti akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diceritakan di surga itu apapun kita mau, apapun yang kita inginkan, apa yang ada di benak kita, baru kita terbersit di dalam hati saja,
orang yang di surga itu, yang ada di dalam hati saja belum dia minta, belum dia mencari, sudah datang sendiri. Itu apa yang kita inginkan. Begitu anak-anak, dahsyatnya apabila kita banyak-banyak membaca istighfar. Begitu anak-anak, kita termotivasi, kita melaksanakan ibadah puasa ini, biasanya kita agak ringan melakukan ibadah-ibadah itu. Oke, demikian anak-anak, mudah-mudahan kita dibimbing, diberikan kekuatan untuk banyak membaca istighfar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.